Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kurama, kepada para bapak alim ulama, kepada yang terhormat yang saya muliakan akhinal kiram Ustaz Muhammad Ali, yang saya hormati pula guru kita, bapak kita, yakni Bapak Muhammad, serta seluruh para asatid, tokoh masyarakat yang hadir dalam majlis zikir ini, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla Jalla. Patut kiranya pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah, hingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majlis zikir ini, di musola Baitul Maghfirah ini, dalam keadaan sehat, dalam suasana bahagia. Alhamdulillah. Juga tidak lupa Bapak Ibu, salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah-aturkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan atas cinta kita kepada beliau, atas mahabbah kita kepada sunnah-sunnah beliau, kiranya semua yang hadir dalam majlis ini Allah tetapkan, Allah stempel kita semuanya sebagai umat daripada Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan terbatas. Kapan yang selama-lamanya? Kelak di akhirat. Kapan yang hakiki? Kelak di akhirat. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, terbatas pula. Masing-masing kita dibatasin oleh Allah dengan ajal, saudara. Kalau sudah dulu ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz, hidup di dunia umur 70 tahun. Hidup di dunia si fulan selama 60 tahun. Panjenengan berapa? 58. Kalau 60 berarti kurang 2 tahun. Ojo wedi. Ini kita punya hidup di dunia ini, Bapak Ibu, dibatasin oleh Allah dengan ajal. Maka ketika kemudian ajal tiba, fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala ajal ini tiba, tidak bisa lalu kemudian diakhirkan atau diawalkan meskipun barangkali sesaat. Berapa banyak saudara kita yang dulu bersama-sama dengan kita, ramai-ramai ada event besar, ada pagebluk, pandemi, banyak yang disiarin. Rupa-rupanya malaikat Israel sangat sibuk saat pandemi. Yang kaya disiarin, yang cashman juga disiarin. Yang kaya mati banyak saudara, yang miskin mati apalagi yang miskin. Bintang film mati pantas, bintang sinetron mati pantas. Siapa jenenge? Angel. Vanessa Angel. Yang bintang film saja mati saudara, apalagi yang kelas kita. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, ini yang kita perlu pikirkan adalah bekal dalam rangka kehidupan yang panjang. Kapan kehidupan yang panjang? Adalah kehidupan setelah kematian. Ini yang penting, sebab perjalanan panjang yang abadan abada, yang tanpa batas tidak bertepi ini, kalau kemudian tidak ada bekal yang cukup, sulit rasanya kita akan nyampe ke pulau idaman. Kaitannya dengan kehidupan yang panjang ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, termasuk kepada kita, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Maka ambillah bekal yang banyak karena kehidupan ini sangat panjang. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita ini ada komandan Wali Songo, Bapak Trubus. Kita mau Wali Songoan saja bekal sedemikian banyak saudara. Ini perjalanan 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Ngoten Pak Trubus ini? Wali Songo, bekal kita sedemikian banyak, yang hanya 7 hari. Apalagi kemudian dalam kehidupan yang tidak bertepi abadan abada selama-lamanya. Kalau kemudian tidak kemudian saat ini kita cepat-cepat mengambil bekal yang banyak untuk bekal kehidupan kita kelak, dipastiin tidak akan nyampe ke pulau idaman. Dan ini yang bahaya saudara. Maka pesan baginda Rasul, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, tentang takwa ini, bekal yang utama ini, insya Allah tentang definisi takwa kita sudah paham semuanya. Adalah kesanggupan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ngejauhin larangan-larangan Allah. Tapi yang lebih spesifik lagi saudara tentang takwa ini, disampaikan dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama adalah pribadi yang sanggup untuk yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Adalah pribadi yang sanggup untuk kemudian berbagi dengan saudaranya, menginfakkan sebagian hartanya di saat sulit, di saat lapang. Saat lapang dia senang beramal, saat sulit pun dia juga sanggup untuk beramal.
Tapi barangkali saudara, barangkali nilainya yang tidak sama, tapi istiqomahnya beramal ini yang dihargai oleh Allah. Bapak-bapak, dulu Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang punya gelar ulul azmi. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau mendapatkan gelar Khalilullah dari Allah. Lalu kemudian ada yang bertanya, ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalilan ya Ibrahim? Ya Ibrahim, atas dasar apa Allah angkat engkau ya Ibrahim sebagai kekasihnya? Jawab beliau, saudara, salah satunya, ma ta'asyaitu wa ma taqadzaitu illa ma'adzaib. Saya tidak makan di sore hari, saya tidak makan di malam hari kecuali bersama dengan tamu. Artinya apa, saudara? Beliau ini adalah pribadi yang sahih, adalah pribadi yang dermawan, suka berbagi dengan saudaranya, merasa senang manakala bisa membantu saudaranya. Dan inilah sebab kenapa Allah cinta kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sama dengan kita, saudara. Kalau kemudian kita ini senang berbagi, senang beramal, bahagia saat kita bisa menolong saudara kita, subhanallah, tidak hanya mahabbah dari Allah saja, pahala yang besar kita dapatkan, kecintaan mahabbah dari Allah juga kita dapatkan, rahmat Allah akan tercurah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, betapa orang yang sudah meninggal dunia menjerit dalam kubur, dan jeritan mereka diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin ya Rabb. Seandainya engkau panjangin lagi usia ini sesaat saja ya Rabb, fa asaddaqa, maka sungguh saya akan bersedekah. Yang keluar dari lisan si mayit ini, sungguh saya akan bersedekah. Dia tidak bilang sungguh saya akan berumrah, sungguh saya akan berhaji. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan betapa ketika mayat ada di alam kubur diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Ternyata sedekah yang kita infakkan hari ini untuk pengajian semacam ini misalnya, untuk kegiatan-kegiatan keislaman lainnya misalnya, menjadi lampu yang paling terang di akhirat. Amin Allahumma. Ini kalau di alam kubur sudah sedemikian terang benderang, maka bisa dipastiin kelak di akhirat dalam perjalanan berikutnya akan dipermudah oleh Allah. Amin Allahumma. Rupanya diperlihatkan pula oleh Allah sedekah yang panjenengan berikan dalam rangka menegakkan agama Allah semacam hari ini, semacam malam hari ini, menjadi sesuatu penyebab yang memudahkan seseorang untuk sakaratul maut. Diperlihatkan pula oleh Allah betapa di akhirat ada pintu surga yang paling lebar, yang namanya pintu sahaya. Pintu sahaya ini, Bapak Ibu, diperkhususkan mereka yang dulu senang berbagi, senang beramal, senang bersedekah, senang berinfak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ternyata saudara, diperlihatkan pula oleh Allah betapa tanda seseorang ibadahnya diterima oleh Allah adalah pribadi yang senang untuk beramal, pribadi yang senang untuk berbagi dengan saudaranya, apalagi dalam rangka menegakkan kalimatullah, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Maka bisa dipastiin al-bakhil la yadkhulul jannah. Wong sing muwedit
parpol, tidak ada jaminan masuk surga walau kana zahidan, meskipun dia ahli ibadah, hebat ibadahnya, tapi muat di daerah umum, tidak ada bau surga, tidak ada harapan untuk masuk surga. Na'udzubillah. Maka syukur kepada Allah dengan adanya kegiatan zikir bersama, sebagaimana pada malam hari ini Allah beri peluang kita untuk beramal. Artinya apa, saudara? Kesempatan untuk kemudian mendapatkan mahabbah dari Allah, rahmat Allah, surga Allah terbuka untuk kita semuanya. Jangan pernah khawatir ibu-ibu, yang kita sedekahkan dalam rangka menegakkan agama Allah ini, Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuh. Apa-apa yang kita peruntukkan dalam rangka menegakkan agama ini, Allah akan ganti. Dan ganti Allah tentu lebih baik daripada apa yang kita keluarin. Allah bisa mengganti dengan 700 kali. Allah bisa mengganti dengan sesuatu yang lebih daripada ini, sesuai dengan kebijaksanaan dan ilmu Allah. Mudah-mudahan saudara, dari apa yang saya sampaikan sedikit ini ada hikmah dan manfaatnya. Karena waktu pula yang membatasi kita. Pola isak sampun mantun. Ngoten nggih Pak Trubus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.